Hai, halo teman-teman. Salam kenal bagi yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Enggi dari Prudential Indonesia. Saat ini saya akan bahas satu topik yang menarik, yaitu tentang kenapa sih orang itu membeli asuransi. Karena banyak pertanyaan sekali ke saya, teman-teman lama nanya soal asuransi, terus partner baru juga bertanya hal sama. Nah, saat ini saya mau menjawab dari sisi financial planning yang paling basic ya. Menurut saya, orang itu dalam hidupnya pasti punya tujuan keuangan. Dia pasti mau sesuatu. Kita bagi menjadi 3. 1 jangka pendek, 2 jangka menengah, dan 3 jangka panjang. Jangka pendek misalnya saya mau ganti HP baru nih, atau 2-3 tahun ke depan mau beli rumah baru di mana gitu. Nah, itu termasuk jangka pendek. Kalau jangka menengah itu lebih ke kita punya anak kecil misalkan, mungkin 10 atau 15 tahun lagi mau kuliah di mana. Nah, itu termasuk jangka menengah. Nah, kalau untuk jangka panjang kita ngomongnya kira-kira begini. Mau pensiun di usia berapa? Mungkin di usia 55 tahun. Nah, pengen dong nanti kalau pensiun punya rumah di Bali atau di luar negeri, tinggal di sana dalam waktu yang lama untuk menghabiskan masa pensiun. Nah, itu untuk semuanya itu kira-kira berapa uang yang dibutuhkan. Nah, itu adalah pembagian secara sederhana ya. Lalu biasanya mereka untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan tadi, mereka harus melakukan apa? Biasanya mereka akan bekerja atau berbisnis untuk mendapatkan sebuah income atau penghasilan. Nah, income itulah yang akan mereka pakai untuk mewujudkannya. Biasanya income-nya itu saya akan bagi menjadi 3 kantong. 1 kantong warna merah, 2 kantong warna hijau, 3 kantong warna biru. Kantong warna merah itu untuk investasi. Kenapa perlu investasi? Karena kalau misalkan kita sudah cari uang dan nggak kita investasikan, sebenarnya kita rugi. Secara nilai, itu uang akan turun. Coba teman-teman ingat, waktu SD. Kalau pengalaman saya, ini beli bubur 1 mangkok masih bisa beli di harga Rp300. Sekarang harga 1 mangkok mungkin paling murah Rp6.000. Sudah 20 kali lipatnya dari harga masa SD saya dulu. Nah, kalau kita punya rencana keuangan, kira-kira nih 15 tahun ke depan baru terwujud, baru jadi nih. Contohnya misalkan anak-anak kita mau kuliah, kan sama biayanya juga bisa berkali-kali lipat dari harga sekarang. Jadi sangat perlu berinvestasi. Kalau enggak, uang kita ini akan termakan nilainya sama yang namanya inflasi. Nilai uang kita akan turun, sedangkan kalau diinvestasikan, uangnya akan bertambah, paling tidak menyamai inflasi. Kalau kita pintar dan punya pengetahuannya, justru investasi itu akan jauh melebihi inflasi. Lalu yang kedua adalah kantong warna hijau. Nah, kantong warna hijau ini adalah kantong tentang kebutuhan sehari-hari. Misalnya, apa sih kebutuhan sehari-hari itu? Belum makan, dan kebutuhan sehari-hari lah, kurang kebutuhan makan dan rumah tangga. Nah, kantong ini akan sering kita pakai, keluar masuknya cepet banget. Nah, saran saya di kantong ini, kalau bisa, minimal kalau single ya, tersedia 3-6 bulan ke depan, jatah untuk 3-6 bulan ke depan. Kalau yang udah berkeluarga, menyediakan 6-12 bulan ke depan untuk jaga-jaga. Kenapa? Agar kalau terjadi sesuatu yang sementara kondisinya, misalnya kayak kena PHK atau misal terjadi pandemi seperti sekarang ini, kita itu nggak kebingungan. Kita masih bertahan hidup dan tidak perlu merepotkan orang lain untuk keuangan kita. Lalu untuk kantong yang terakhir yang warna biru adalah kantong untuk dana darurat. Bentuknya apa? Yang penting bentuknya aman dan punya sifat mudah dicairkan. Bukan seperti rumah, kan jualnya susah.
Biasanya orang itu bentuknya dalam bentuk deposito atau emas karena kalau dijual bisa dengan mudah ya kalau terjadi apa-apa sebagai dana darurat. Bisa juga dalam bentuk asuransi. Nah, di sini asuransi. Kenapa harus asuransi? Dan kenapa banyak orang memilih asuransi sebagai cadangan dana darurat? Jawabannya sangat sederhana. Karena asuransi adalah dana darurat yang paling murah dibandingkan yang lain. Contoh, teman-teman mau alokasi dana darurat dalam bentuk deposito 1 miliar. Kalau kita terjadi kenapa-kenapa nih, ini bisa jadi pegangan kita. Mungkin bisa jadi pengganti penghasilan atau biaya berobat misalkan kalau sakit. Itu bisa saja. Tapi kan uang 1 miliar ini yang didepositokan harus ada dulu nih, harus kumpulin sendiri dulu, harus disisihkan dulu sampai 1 miliar terbentuk. Sedangkan kalau misalkan dengan produk asuransi adalah dana darurat paling cepat dan murah. Kenapa? Karena gini, produk asuransi itu murah banget. Kita bayar preminya pasti jauh lebih murah. Pasti jauh lebih murah dibandingkan manfaat yang bisa kita dapatkan. Apa yang kita bayarkan paling cuma 1/3, 1/5, atau bahkan mungkin 1/10-nya. Kecil banget. Dan inilah kenapa, sekali lagi, buat teman-teman yang mungkin belum familiar dengan asuransi, orang-orang di luar sana banyak memilih dana darurat ini dalam bentuk produk asuransi. Jelas karena paling murah dan paling instan atau paling cepat untuk disediakan, dicairkan. Menurut saya, sampai di sini dulu. Jika teman-teman masih ada yang ditanyakan, boleh langsung kontak saya saja ya. Seperti biasa di description box tersedia kontak WA, terus Instagram dan landing page saya. Langsung kontak saja ya di sana. Terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.